Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Erwinawati, jangan melamun nakku, masih pagi-pagi ini. Iya, Ibu. Baik, apa kabarnya anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Apa kabar? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nana, udah gimana keadaan kamu, Nak? Udah lumayan, Bu, udah sehat. Iya, tahu kan Nana sakit asam lambung itu karena malas makan atau karena sering terlambat makan. Jadi anak-anak Ibu yang lain menjadi pelajaran jangan malas makan kalau tidak mau sakit ya. Baik, anak-anak Ibu, karena kita udah sampai di sekolah ini dengan sehat, kita masih menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Untuk memulai pelajaran kita pun kita harus awali dengan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita. Untuk itu, ayo kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Nah, kepada ketua kelas, ingat, ayo anakku, pimpin doa kita, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai, selesai. Oke, terima kasih, ingat. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu mau mengabsen kehadirannya terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, sebutkan hadir. Kalau ada yang tidak datang, ketua kelas saja yang menyampaikan keterangannya apa. Agus Salim Waruwu. Hadir, Bu. Oke, bagus sih dasinya. Dasinya itu Agus. Mereng-mereng itu dasinya. Erwinawati Gulo. Hadir, Bu. Aduh, Erwina rambut baru Ibu lihat ya. Lebih cantik. Ketua kelas ingat. Udah hadir ya. Jernih. Hadir, Bu. Selalu Jernih ini aman duduk di belakang. Terus menyandar sama tembok di belakang kelas itu. Meltrida. Hadir, Bu. Oke, Meltrida cantik. Semakin hari semakin happy. Nah, anak Ibu. Hadir, Bu. Ya, cepat sehat ya Nana biar ceria lagi. Ya, Bu. Rena. Hadir, Bu. Ini anak Ibu yang paling kalem ini. Siap, Bu. Siarni. Iya, Nak. Hadir, Bu. Ya, Siarni, selalu lemah lembut kamu ya, anakku ya. Baik, semuanya hadir. Tepuk tangan dulu untuk kehadiran kita. Kalau kita hadir semua berarti kalian semangat untuk belajar. Kalau anak-anak Ibu semangat belajar, berarti masa depan bangsa ini nggak perlu lagi kita ragukan. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak Ibu ini semua. Anak-anak Ibu yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng, yang menjadi penerus bangsa. Nah, untuk itu, sambil membakar atau menumbuhkan jiwa nasionalisme kita lagi, Ibu mau kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ibu mintakan anak Ibu Rena dulu, yang selalu kalem. Pimpin lagu kebangsaan kita ya, anakku. Yang lain, perhatikan ke papan tulis, ada liriknya di sini. 1, 2, 3, ya. Satu. Dijahit putuslah Indonesia kita bersama.
tangan untuk kita. Terima kasih anak Ibu Rena sudah membantu Ibu ya memimpin lagu kebangsaan. Anak-anak Ibu, ini menjadi rutinitas kita agar kalian tetap menghafal lagu-lagu nasional kita. Ya, bukan berarti zaman now, zaman milenial nggak boleh lagu nasionalisme, boleh. Itu harus tetap kalian laksanakan. Ibu, sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anakku sekalian. Siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Yuk, apa materi kita sebelumnya? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Oh, Syarni, iya anakku. Apa Syarni? Menurut saya, Bu, materi kita minggu lalu norma dalam masyarakat, Bu. Iya, betul sekali nakku. Minggu lalu anak-anak Ibu kita sudah membahas norma dalam masyarakat. Kita sudah membahas macam-macam norma. Coba, siapa yang mengingat macam-macam norma? Siapa yang ingat? Ayo. Saya, Bu. Oh ya, Ibu, anak Ibu rambut baru dia si Erwina. Ya, apa Putra aja Mas, Erwina? Bu. Iya. Norma kesompanan dan norma hukum, Bu. Betul sekali ya. Masih ingat ternyata si Erwina materi ada 2 jenis yang diingatnya, 2 jenis. Masih ada 2 jenis lagi yang belum disebutkan si Erwina. Siapa Saya, yang tahu? Bu. Oke, Saya. Agus. Norma kesusilaan dan norma agama. Oke, betul. Norma kesusilaan dan norma agama. Jadi nakku, anak-anak Ibu ada 4 norma yang sudah kita pelajari. Norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Nah, kalau kita sudah mempelajari norma, macam-macam norma, seharusnya kita sebagai pelajar, sebagai orang muda, anak-anak Ibu sebagai generasi penerus bangsa, sudah harus bertingkah laku sesuai dengan norma. Nah, hari ini nakku, kita akan belajar arti penting norma. Nah, anak-anak Ibu, hari ini pembelajaran kita, Ibu menggunakan problem based learning. Problem based learning itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti anak-anak Ibu mau membentuk kelompok dan kalian menganalisa sebuah masalah, ya. Dan nanti tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak Ibu dapat menganalisis arti penting norma dari video pembelajaran yang akan kita tonton. Setelah itu, setelah pembelajaran ini juga diharapkan anak-anak Ibu mampu mempresentasikan hasil diskusi dan menyajikannya di depan kelas tentang arti penting norma dengan baik dan penuh percaya diri. Oke, anak-anak Ibu, bisa kita mulai pelajaran kita? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masa senyumnya? Oke, Iya. kita mulai pembelajaran kita. Kalau tujuan pertama tadi, kalian akan mampu menganalisis arti penting norma melalui video. Ibu akan menampilkan video. Fokus, semua fokus. Sudah terlihat besar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Anak Ibu semuanya fokus. Anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng, yang fokus ya anakku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nirwana Ratnasari. Sudah kedengaran suaranya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Itu yang di Ya, belakang, Bu. si Jernih. Jangan tidur kamu Jernih. Kedengarannya ke belakang suaranya Jernih? Jelas, Bu. Oke, fokus. Dari Boris Situmorang dalam materi arti penting norma dalam berbagai kehidupan. Yuk kita awali dengan bermain tebak gambar. Perhatikan kedua gambar. Kata apa yang terbentuk dari kedua gambar dan keterangannya? Oke. Kata apa kira-kira yang terbentuk dari kedua gambar ini dan ada keterangannya di bawah? Coba, siapa yang bisa memberikan pengamatannya?
Saya, Bu. Oh iya, si Meltrida semangat sekali dia. Apa itu Meltrida? Coba. Bormadu, Bu. Bormadu. Itu Kan memang itu kan betul ada. gambarnya kan ada bor, Bu. Terus ada gambar madu. Jadi digabung dia, Bu. Oke. Kita kunci, kita simpan dulu jawaban Meltrida. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban pengamatan yang lain? Saya, Bu. Oke, Bapak Agus, coba Agus. Borma. Borma. Bu. Oke, kita kunci. Ada Bormadu, ada Borma. Coba, ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Oke, silahkan. Risna, anak ibu. Norma ya, Bu. Betul sekali. Iya, kasih tepuk tangan untuk Risna. Risna dapat bintang yang bisa dipetik nanti sewaktu selesai ujian ya. Bintangnya Bu. dipetik kalau ingin menambah nilai. Nah, Iya. kita lanjutkan. Iya, ini penjelasan tadi anak-anak ibu. Sekarang mari kita analisis pertandingan bola berikut ini. Yuk, bola, Siap. bola. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini Gatot Kaca, ambil. Lah, bolanya kemana? Hehehe, aku masih paling cepat. Fix goal. Tidak akan kubiarkan gol. Loncat. Hahaha. Tendang. Gol. Hahaha. Saatnya selebrasi. Ya, kebobol. Oh, wah, Bang De hebat. Oh, ya jelas. Fix goal. Ayo kita bobol 100 gol lagi. Suaramu serak, Mes, ngomong-ngomong. Hah? Iya, Bang Do. Kemarin habis minum Asta 3 galon. Hah, nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo, Tot. Aduh. Penalti. Sid. Kok penalti, Sid? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja, Sid. Wah, parah kok, Sid. Biar aku aja yang nendang penaltinya. Ayo, Bang Tot. Golin, Bang Tot. Digel. Serius, jangan sampai gol. Ya, Bang Do. Aman ini mah. Gol! Yes, gol! Baik, sekarang apa analisis Ananda terhadap video tersebut? Hubungkan dengan norma. Nah, setelah menyimak video pertandingan sepak bola tadi, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang mau menyampaikan analisisnya terhadap video tadi? Saya, Bu. Oh iya, Agus. Agus hari ini belajar semangat sekali. Ayo Agus, apa anakku? Tadi saya lihat di video bahwa ada tadi yang serak karena minum es 3 galon, Bu. Iya, tadi ada yang serak dia karena minum es 3 galon ya. Tapi nggak ada itu kaitannya dengan norma Agus. Itu berarti pelajaran untuk kamu dalam bidang kesehatan. Anak-anak ibu jangan banyak-banyak minum es. Ya anakku ya. Coba, apa ada analisis anak ibu yang lain? Saya, Ya, Bu. Oke, si Marta. Iya, Saya. silakan Marta. Itu, Bu. Tadi ada yang curang itu, Bu. Dia pen kaki kawannya jadi jatuh, Bu. Iya, Itu. betul itu anakku. Tadi di video kita lihat bahwa ada yang bermain curang sehingga ada yang terjatuh. Di sini kita diminta dikaitkan dengan norma. Nah, Ibu mau menyampaikan sama kalian apa hubungannya dengan norma? Suasana pertandingan yang aman dan Nah, bahwa di peraturan sepak bola tadi ada peraturan kan yang mengatur pertandingan sepak bola? Karena ada yang bermain curang, tadi apa dapat sanksinya anakku? Jernih. Apa tadi sanksinya yang bermain curang tadi jernih? Kartu kuning, Bu. Iya, tadi karena ada yang curang mendapat sanksi kartu kuning dan pemainnya yang dicuranginya dapat kesempatan untuk tendangan penalti. Kenapa itu dibuat? Untuk menciptakan suasana pertandingan yang aman dan tertib. Kalau tidak ada peraturan itu, bisa bermain tinju-tinjuan lah nanti pemain bolanya itu. Sudah tendang-tendangan, bukan bola lagi yang ditendang, tetapi sesama pemain. Jadi di sini hubungannya dengan norma, anakku. Norma itu kan sama dengan peraturan. Bahwa peraturan yang dibuat untuk menciptakan suasana aman, damai, dan tertib. Dan setiap
norma atau setiap aturan yang dilanggar akan ada sanksinya. Sampai di sini paham anak-anak ibu sayang? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, baik. Nah, tetap fokuskan pandangannya pada videonya. Kita akan menganalisis lagi ya. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Apa hasil pengamatan Anda dari kedua gambar tersebut? Menurut Anda, apa penyebab suasana kelas tersebut berbeda? Siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya terhadap kedua gambar ini? Saya, Bu, Oke, Rena, ya anak ibu. menurut saya gambar yang di atas, Bu, suasana kelasnya, gambar yang di atas itu suasana kelasnya itu rapi, siswanya teratur dan menaati aturan sekolah. Sedangkan yang di bawah, Bu, tidak menaati peraturan sekolah. Ada yang duduk di atas meja dan ada yang bermain handphone. Tuh, Bu. Iya, betul sekali pengamatan dan analisis oleh anak ibu Rena. Kita perhatikan kedua gambar. Satu kelas dia belajar dengan sungguh-sungguh dengan pakaian yang rapi. Satu kelas lagi udah pakaiannya tidak rapi. Lihat itu. Ada yang tidak menggunakan hijabnya dengan baik. Bajunya juga keluar. Ada yang duduk di atas meja. Tentunya ada peraturan sekolah, kan, Nakku. Tetapi kelas yang di bawah tidak menaati aturan sekolah. Di mana dalam hal ini aturan sekolah itu mengatur tingkah laku siswanya. Harus bagaimana. Nah, di sini ada fungsi aturan. Dalam hal tersebut menunjukkan fungsi aturan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Iya, itu untuk mengatur tingkah laku siswa. Untuk mengatur bagaimana siswa itu ke sekolah, berpakaian rapi, belajar yang sungguh-sungguh, seperti itu anak-anak ibu. Kita lanjutkan ke analisis gambar. Mari kita lihat berikutnya. gambar berikutnya. Perhatikan kedua gambar. Apa hasil pengamatan Ananda dari kedua gambar tersebut? Keadaan yang bagaimana yang Ananda inginkan? Iya. Dari kedua gambar yang di atas, yang di hadapan kalian. Apa hasil pengamatannya? Siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Saya, Bu. Oke, Nana, anak ibu yang baik. Ya, silakan aku. Gambar yang pertama itu ada 2 orang laki-laki yang sedang bertengkar. Kemudian gambar yang kedua itu anak-anak yang saling menyayangi gitu. Jadi mereka itu kompak, tidak bermusuhan seperti itu, Bu. Iya, betul. Kalau anak-anak yang bertengkar ini biasanya kenapa kalian anak-anak ibu suka bertengkar? Apa penyebabnya? Coba. Saya, Bu. Oh, kenapa sih Arni? Kenapa sering bertengkar, Nakku? Biasanya, Bu, dari perkelahian di antara anak-anak itu karena saling ejek, Bu, terus beda pendapat, Bu. Iya, betul. Berbeda pendapat. Mereka bertengkar dan harus ibu damaikan mereka. Ya. Selain itu karena saling ejek. Padahal waktu kita belajar tentang norma minggu lalu, norma kesusilaan dan kesopanan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh Izin, saling Bu. menyakiti. Izin, Bu, sebentar. Iya, Gus. Izin sebentar. Kenapa mau berantem kamu? Bertengkar? Ke Tidak. toilet, Bu. Oke, anak ibu, silakan. 1 menit. Bu, Jernih, Bu, kemarin, Kenapa Bu. kamu ke toilet, Dia ngejek Agus? aku, Bu. Siapa yang ngejek kamu, Marta? Siapa? Si Jernih kemarin, Bu, diejeknya aku, Bu. Bu, Kalau diganggu si si Marta aku, Jernih- Bu. Bilangnya jelek kali rambutku, Bu. Oh, itu sudah melanggar norma. Jadi nanti si Jernih kalau sering rambutmu, Marta. kalau sering mengganggu temannya, dia akan dijauhi, akan dikucilkan. Jadi jangan lagi mengejek-mengejek anak-anak ibu. Baik, tenang dulu. Ibu sampaikan arti dari kita mengamati foto ini. Jadi anak-anak ibu, adapun peraturan atau norma itu juga berfungsi
untuk mengatur atau untuk menciptakan kerukunan, menyatukan setiap perbedaan kita, anak-anak. Dan yang bagaimana yang Ananda inginkan? Keadaan yang bagaimana yang kalian inginkan? Damai kan? Kalau rusuh nanti kembali kita ke penjajahan. Jadi inginkanlah situasi yang berdamai anak-anak ini. Itu adalah contoh fungsi aturan dalam menjaga kerukunan anggota masyarakat. Oke, kita ke video selanjutnya. Mari lapar, kita Bu. lihat gambar Nanti berikutnya. kita makan. Lapar, Bu. Apa hasil pengamatan Ananda dari kedua gambar tersebut? Dan keadaan yang bagaimana yang Anda inginkan? Nah, apa hasil pengamatan Ananda dari kedua gambar ini? Coba siapa yang mau menyampaikan Bu, pendapatnya? saya Bu. Tumben si Yusnita langsung mau dia. Dari tadi dia berantem sama si Marta. Ayo anak ibu Yusnita, udah sembuh itu- gigimu nakku. Belum Bu, masih goyang Bu. Nyut nih ya, lanjut nakku ya, nggak apa-apa Itu ya. kan Bu, satu gambar kecelakaan Bu, baru satu lagi gambar kendaraan yang taat lalu lintas Bu. Kemudian menurut kamu, yang mana keadaan yang paling aman untuk kita masyarakat? Nomor 2 lah Bu. Namanya keadaannya taat dan teratur Bu. Nomor 2 lah Bu. Betul, keadaannya taat dan teratur. Ini contoh yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu. Kalau peraturan dibuat untuk mengendalikan diri kita dan masyarakat dan sosial. Kalau tidak ada peraturan lalu lintas yang berlaku untuk semua warga negara, pasti banyak terjadi kecelakaan anak-anak Ibu sayang. Bu, Ya. Bu. Ada Kenapa lagi, kudengar Marta? kemarin, Bu. Ada kudengar kemarin. Dibilang peraturan ada untuk dilanggar, Bu. Itu adalah berita atau prinsip-prinsip hoax. Kalau Marta mau mendengarkan itu, berarti Marta mau menjadi pengikut hoax. Kalau sekarang Marta, yang jadi penjajah itu bukan Belanda, bukan Jepang, tetapi cara pikir kita. Ya, jadi Marta yang jadi salah itu ya, Bu, ya? jangan diikuti anakku, itu salah itu sayang, salah. Salah oke? Ibu ya. Oh iya Bu. Peraturan dibuat untuk untuk kepentingan bersama, untuk keperluan kita semua. Tadi udah ada 2 fungsi peraturan. Mengatur tingkah laku kita supaya tidak bertingkah atau bertindak sewenang-wenang. Kedua tadi untuk menjaga kerukunan kita. Kalau tidak ada peraturan anakku, pasti sering terjadi perkelahian. Kalau tidak ada peraturan yang mengatur kita, pasti sering terjadi keributan. Begitu juga dengan gambar yang ketiga ini, anakku sayang. Di sini menjelaskan bahwa peraturan itu Hal tersebut merupakan contoh fungsi sosial. aturan sebagai sistem pengendalian sosial. Silakan dengarkan lagi video berikut ini. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada beberapa perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Baik, tadi dikatakan norma itu ada karena adanya perbedaan setiap individu. Jadi harus ada peraturan yang mengikat kita supaya setiap perbedaan kita itu bisa bersatu, tidak terjadi perpecahan. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, ada 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Aduh, memang anak ibu ini, si Risna ini kurang fokus dia. Coba Risna aja yang membacakan dulu yang di papan tulis ini. Ada berapa fungsi peraturan Risna? 3 Bu. Pertama apa itu nakku? Pedoman dalam tingkah laku. 2. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Ya. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. 3. Sistem pengendalian sosial. Udah Iya. Bu. Fokus ya sayang ibu ya, fokus ya anakku. Nanti setelah ini ibu ajak kamu makan biar fokus. Tadi kamu belum sarapan kan? Fokus Iya ya sayang Bu, makanya ya. Bu. Ya Bu. Ya semuanya ibu putar sambil didengarkan.
di mana norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, di mana norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. Dan yang terakhir, sebagai sistem pengendali sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya, arti penting norma dalam kehidupan. Nah, kita akan membahas arti penting norma dalam kehidupan. Yang pertama, menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, itu dulu. Siapa dulu? Si Ingat. Terus si Ingat ini main handphone. Ya. Toilet tadi, Bu. Oh, lari dia dari pintu belakang ke toilet. Itu sudah melanggar norma kesopanan. Tidak permisi dia. Coba jernihlah dulu, jernih. Baca dulu kedua arti penting itu, nakku. Apa tadi dikatakan yang pertama? Menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bu. Oke, betul. Dalam hal ini si Ingat sudah melanggar peraturan. Karena dia bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan. Ibu kurangi nilainya. Ibu buat tanda minus di namanya itu. Supaya nanti samanya minusnya berkurang nilainya. Oke, yang kedua coba. Yang kedua. Baca dulu Syarni. Yang kedua, arti penting norma ini Syarni. Iya, Bu. Iya. Yang kedua, arti penting norma. Baca, nakku. Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu kerumunan, keamanan, dan ketertiban umum. Bu. Iya, bagus ya. Dalam hal ini tadi bisa kita lihat di pertandingan sepak bola tadi. Kalau tidak ada peraturan akan sering terjadi kecurangan. Makanya perlu dibuat norma atau peraturan. Oke, sudah masuk si Ingat. Ingat tadi keluar permisi. Kenapa dari belakang Ingat? Ibu cari. Ternyata udah lari dari pintu belakang. Sorry, Bu. Nggak tahan lagi tadi kamu ya? Belet, Bu. Oke, jangan diulangi lagi. Kita lanjutkan. Apa lagi itu Meltrida? Apa nakku sayang? Mengganggu si Marta, Bu. Kalau si Meltrida sama si Marta ini memang harus dipisahkan bangkunya ini. Jangan ulangi Marta. Ngadu. Udah, oke. Kita lanjutkan anak-anakku sayang. Umum. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Baca dulu yang ketiga Marta. Apa tadi arti penting norma yang ketiga ini? Aduh. Nampak, Bu. Ke depan kamu jalan biar kamu nampak. Jangan kamu menunduk. Begini biar kelihatan. Ya, Bu. Apa yang ketiga itu tadi nakku sayang? Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Nah, jadi Marta, ada peraturan kelas, ada peraturan guru untuk menciptakan kehidupan yang aman. Jadi kalau kamu dihukum karena mengganggu si Meltrida, tujuannya itu agar menciptakan suasana yang aman, sayang Ibu. Ya, jadi jangan lagi mengganggu. Kita harus sama-sama menciptakan suasana yang aman agar tidak dihukum kamu, nakku Marta ya. Ya, Bu. Bu, aku boleh ke toilet, Bu? Boleh, boleh. Cepat ya, nak ya. Sebentar lagi kita mau bagi kelompok, sayang ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak Ibu. Baik, sekian materi kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengamati, menganalisis video. Dari video tadi kita sudah bisa menyimpulkan atau mengetahui arti penting norma. Ya, pertama tadi mengatur tingkah laku kamu. Kedua, menjaga atau menjadi pengendali sosial, menjaga kerukunan agar tidak terjadi kecurangan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman.
Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu sayang? Ada yang mau ditanyakan anakku? Nggak ada, Bu. Meltrida tidak ada. Udah paham Agus? Udah? Udah Sudah, gini Bu. ya, Agus. Iya. Coba, Nana. Apa tadi? Satu aja arti penting norma, Nana. Arti penting norma itu, Bu, untuk mengatur segala tata tingkah laku kehidupan kita agar kehidupan kita itu menjadi damai, aman, dan tentram. Bagus. Iya. Berarti kalian tadi udah memperhatikan videonya dengan baik sehingga kalian mampu menganalisis arti penting norma tadi. Oke, anak-anak Ibu. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, perhatikan ke depan Ibu akan membagikan kelompok. Ya, membagi kelompok. Kelompok 1 ada si Yusnita. Tulis nama kelompok kamu yang udah Ibu tulis di papan tulis ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya tulis, Bu. Marta, Risna, Jernih. Jernih, di kelompok ini kamu bekerja ya anakku. Jangan terima bersih karena kamu satu kelompok sama si Marta, si Yusnita, si Risna. Bu, malas sekali kami satu kelompok sama si Jernih ini, Bu. Nggak jelas ini, Bu. Anak-anak Ibu sayang, kalian harus saling membantu supaya bisa mencapai tujuan bersama, cita-cita bersama ya. Yusnita ya, dibantu si Jernihnya belajar ya nak ya. Kalau sedikit dia nggak fokus, cubitkan. Fokus kau dulu Jernih gitu ya. Harus saling mengingatkan kalian. Oke, Bu. Kelompok 2, Agus, Rena, Siarni, Meltrido. Ini kelompok terdebes ini kayaknya ini. Agus yang jadi bintangnya di sini. Tulis namanya ya Gus ya. Sudah kamu Baik, catat Bu. nama kelompoknya nak? Baik, Bu. Oke, kelompok 3. Kelompok ketua kita ya, ketua kelas kita. Catat namanya ingat. Kamu satu kelompok dengan Nana dan Erwinawati. Sudah dicatat ingat? Sudah, Bu. Sudah, ya anak-anak ibu sayang. Apa tugas kelompok kalian? Ini dia LKPD-nya. Nah, nanti LKPD-nya berbentuk tabel seperti ini ya. Petunjuknya, aturan dalam masyarakat akan mudah ditaati apabila mereka memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Jadi, kalau nanti anak-anak ibu tahu apa manfaat dan tujuan dari aturan tersebut, mungkin kalian akan lebih taat. Coba kalian amati dan pelajari berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian tulislah tujuan dan manfaat aturan tersebut bagi diri sendiri dan masyarakat. Dan buatlah kesimpulan apa arti penting aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jawabannya dapat kalian isi pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya anak-anak ibu. Nanti ada gambar peraturan yang ada di samping ya. Ada aturan piket, ada aturan lalu lintas, ada menyalam guru atau orang yang lebih tua. Nah, kalian diskusikanlah di kelompok kalian apa tujuan dari peraturan tersebut dan apa manfaatnya bagi kamu dan masyarakat. Setelah itu, kalian simpulkanlah peraturan tersebut merupakan arti penting yang mana? Arti penting yang mengatur tingkah laku kah? Arti penting yang menjadi pengendalian sosial kah? Ya, atau arti penting yang menjaga kerukunan masyarakat kah? Nah, itu yang perlu kalian diskusikan anak-anak ibu sayang ya. Sebelum kalian duduk bersama kelompoknya, ada yang mau ditanyakan, Nakku? Bu, mau permisi kamar mandi. Sudah masuk si Marta. Jangan semuanya kalian permisi. Janjian kalian kurasa ke kamar mandi ya. Belum masuk si Marta. Oh, udah datang dia udah. Udah, Bu. Udah, Oke, Bu. silakan Rena, silakan. Ibu. Baik. Silakan duduk bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan aku dalam proses pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada. Ketua kelompoknya ingat. Ada yang mau ditanya ingat?
Nggak ada, Bu. Sudah pas, Bu. Oke, silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Ayo Agus, Rena, kumpul kita. Ya, Jernih, angkat kian lah bangkumu, Jernih. Kau. sudah selesai. Waktu mengerjakannya 20 menit sebelum dipresentasikan. Kenapa itu si Siarni melamun itu? Ada diskusi dia. Apa jawabannya itu? Lah, apa jawabannya? Marta, nanti kau yang presentasi ya, Marta. Enggak. Kamu aja lah. Nggak mau. Janganlah, aku Marta, sejirnya aja lah kita suruh ya. Nana Ya, udah udah, gimana sudah. tugas kelompoknya Nana? Ini kau nanti yang presentasi Udah ya. selesai, Nomor 3, Bu, tinggal nomor 3. Oh, tinggal nomor 3. Iya, diskusikan ingat bersama si Nana. Jernih, kau Ini memanglah ketua inilah. Dianya Biar ketua aku yang kelompok nulis aja lah. dipilih. Aku tulis Agus, aja ya. aku udah nulis. cerita presentasi kalian, udah siap Agus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok berapa yang udah siap pertama supaya presentasi? Kelompok 2, Bu. kami, Bu. Oke, kelompok 2 memang betul yang Ibu bilang kan kelompok Agus ini best dia best. Kalau kelompok 2 best, kelompok 1 terbaik. Udah selesai kelompok 1 Yusnita? udah, Bu. Kayak mana sih Marta? Adanya idenya di situ? Ada, Bu. Si Jernih paling banyak idenya, Bu. Ide merusuh, Bu. Aduh Jernih, tidak ada perubahanmu ya anakku ya. Jernih lah yang mempresentasikan nanti kelompok 1. Bagaimana Jernih? Udah kamu kasih jawabannya kan Yusnita sama si Jernih supaya dia yang presentasikan? Nggak ada sama aku jawaban, Bu. Sama Yusnika ada. Oh, jadi hasil diskusi kalian si Yusnita yang pegang? Iya, Bu. Memang kau cuma terima bersih aja terus Jernih. Oke, ingat. Selesai ingat. Sudah, Bu. Sudah. Kayaknya sih ingat ini sakit perut dia ini. Biasanya bersemangat dia. Dimarahin sebelum- mamanya tadi dia, Semangat Bu. ingat. Semangat ingat. Tadi kan Bu lewat aku dari depan rumahnya kan, Bu. Dimarahin dia, Bu. Bareng kami di jalan tadi, Bu. Nggak semangat dia, Bu. Kurang Iya. semangat. Aduh, kalau gitu kita bakar dulu semangat kita sebelum presentasi ya. Perhatikan gerakan ibu. Ini gerakannya udah pernah kalian kerjakan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Biar kalian siap untuk presentasi ya. Coba semuanya buka mulutnya, kita sama-sama bernyanyi. Liriknya cuman saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, buka semua mulutnya. 1, 2, 3 ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Senang kali kau ya, Marta, kalau kayak gini ya. Iya. Oke, udah semangat kayaknya. Senang Udah lagi kalau senyum-senyum. nyanyi-nyanyi. Oke, kita tampilkan dulu hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Ayo Agus. Cepat Agus. Lama kali pun jalan. Silakan. Diri aja kami kan, Oke. Bu. Ya, berdiri aja anakku. Oke. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Saya akan membacakan aja Ines ya, dan Siarni dan Rena selaku ketua. Baik, terima kasih. Kelompok 2 gambarnya menaati lampu merah. Tujuannya taat peraturan rambu lalu lintas, menjaga kenyamanan dan yang manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Menaati peraturan rambu lalu lintas sangat bermanfaat untuk keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kesimpulannya dari gambar yang telah kami diskusikan,
Gambar tersebut dapat kami simpulkan aturan rambu lalu lintas sebagai sistem pengendalian sosial. Terima Iya. kasih. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Erwina, ada yang mau ditanyakan Erwina? Tidak? Oke. Baik, mereka menyimpulkan bahwa peraturan rambu lalu lintas itu adalah aturan pengendalian sosial. Benar ya? Oke, terima kasih kelompok 2, kembali ke bangkunya. Dilanjutkan kelompok 1, silakan ke depan anak-anak Ibu, berdiri saja, tidak usah dibawa kursinya. Silakan Yusmita dan kawan-kawan. Ayo maju kita Marta Jernih. Baik Bu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami Bu, tujuan dari gambar itu adalah untuk menjaga kebersihan kelas. Norma yang berlaku di situ adalah norma hukum karena kalau tidak dikerjakan akan kena sanksinya Bu. Terus manfaat aturan tersebut untuk diri sendiri adalah supaya kami nyaman Bu belajar di kelas. Manfaat untuk secara keseluruhan Bu menurut kelompok kami supaya tercipta kebersihan dan juga kedisiplinan Bu. Kesimpulannya norma itu diciptakan untuk menjaga ketertiban orang-orang yang terlibat di dalamnya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya. Analisis dari kelompok 1 sangat lengkap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 anak-anak Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya Yusnita dan kawan-kawan. Oke, terakhir kelompok ketiga. Silakan ingat, Nana, Erwinawati ke depan, presentasikan hasil diskusinya Nana, Ibu. Iya, Bu. Erwinawati, Nana, mari ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Cepat, Erwinawati. Oke, Oke, sudah di depan semua. Yuk ingat ya. Ya, Bu. Jadi saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Dan sesuai dengan gambar yang diberikan kepada kelompok 3, dari hasil analisis kami, gambar tersebut adalah menyalam guru. Dan tujuannya adalah menghormati guru. Kemudian manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, yaitu jika kita bersikap sopan kepada guru, tentu kita sudah menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah dari gambar tersebut dapat kami simpulkan aturan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Selesai, Bu. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat-hebat anak Ibu. Analisisnya tentang arti penting norma setelah mengamati gambar sangat bagus. Ada yang mau ditanyakan, Meltrida, untuk kelompok ingat? Nggak ada, Bu. Udah bagus mereka, Bu. Oke, bagus untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat duduknya anak-anak Ibu. Nah, Iya, Bu. Anak-anak Ibu tersayang, kalian sudah berdiskusi, kita sudah mendengarkan presentasi kalian masing-masing. Ibu mau ada satu orang yang menyimpulkan hasil presentasi dan hasil pembelajaran problem based learning kita, pemecahan masalah kita. Coba satu orang. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan anak Ibu. Yuk. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi, kesimpulannya itu adalah setiap peraturan yang ada sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kenyamanan dan keamanan di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Iya. Kasih tepuk tangan untuk Nana, anak-anak Ibu sayang. Bagus sekali kesimpulannya ya, bahwa memang sangat penting peraturan itu yang digunakan di sekolah, masyarakat, dan di lingkungan umum ya anak-anakku. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau post test dulu kita ya.
Karena udah bisa kalian simpulkan, Ibu sudah kirim link post-testnya. Tadi kan Ibu udah suruh bawa handphone kan? Buka coba linknya anakku, silahkan kerjakan. Ada pilihan berganda di situ. Jangan menghitung kancing kamu mengerjakannya ya Jernih. Baca soalnya, dijawab. Ya, silakan. Ya, Bu. Melfrida. Permisi sebentar ya Bu, mau ke kamar mandi. Iya, ya, cepat ya. Waktu mengerjakan post-testnya hanya 5 menit, cuma 5 soal itu, yuk. Sudah isi Rena serius sekali. Udah nomor berapa Rena? Oke, Marta udah nomor berapa kamu Marta? Jangan menyontek. Kakimu Makasih, Bu. menentang-nentang itu. Satu lagi Bu, satu lagi Bu, satu lagi. Bagus. Yang aku Marta nomor 4. Jernih udah siap Jernih? Nggak mau aku ke stop kamu. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah masuk jawaban si Nana, udah masuk jawaban Yusnita, udah masuk jawabannya. Ingat, waktu habis. Oke, semua sudah masuk ini ya. Udah Bu, Ya, udah. siap Bu. Nah, dari hasil uji kompetensi terlihat siapa yang belum aktif tadi dalam pembelajaran. Ya, Erwinawati, dalam pembelajaran minggu depan harus lebih aktif ya anakku ya, supaya lebih paham materi kita ya sayang ya. Iya, Bu. Oke, di sini juga ada nilai si Jernih sudah meningkat Jernih. Itulah kalau satu kelompok sama Yusnita mau bekerja ya Jernih, berarti minggu depan lebih mau lagi aktif dalam pembelajaran ya Jernih ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak Ibu, itu oke sudah saya terima semua jawaban hasil post-test kamu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian, bagaimana perasaan kamu saat pembelajaran hari ini. Coba. Syarni, bagaimana perasaanmu Syarni dalam pembelajaran kita hari ini Syarni? Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Dan saya sudah paham Bu. Iya, Bu. Paham ya, oke. Meltrida, sudah paham Meltrida materi kita hari ini? Sudah Bu. Oke anak-anak Ibu, karena semua sudah paham, jadi Ibu mau menyampaikan minggu depan kita sudah masuk ke bab yang baru. Jadi sebelum masuk bab baru berarti kita minggu depan ujian harian. Ulangan harian tentang bab 2. Jadi yang kalian pelajari itu norma, macam-macam norma, sumber norma, dan arti penting norma yang kita bahas hari ini. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Sebentar lagi mau bel istirahat. Sebelum bel istirahatnya berbunyi, kita tutup. Tadi kita awali pembelajaran dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas Ibu yang paling ganteng, pimpin doanya anakku. Ya Bu, mari baik teman-teman, setelah selesai pembelajaran PPKN yang disampaikan oleh Bu Guru kita, mari kita berdoa. Selesai. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak Ibu sayang. Ibu sangat bahagia hari ini karena semua tuntas di ujian kompetensinya dan kalian mengatakan ini menyenangkan. Ibu lebih senang bertemu dengan anak-anak Ibu. Sampai ketemu di minggu depan, oke? Tunggu gurunya di dalam ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya Bu. Dadah. Dadah Bu. Dadah anak-anakku yang baik ganteng.